Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Kali ini Berlin Part 2. Sekarang aku lagi di Alexanderplatz dan di belakang ini namanya Weltzeituhr. Welt, dunia, Zeit, waktu, dan Uhr artinya jam ya. Dan di situ pasti juga ada jam dari Indonesia. Kita bisa lihat dari seluruh dunia jam berapa sekarang kalau kita berputar jalannya. Ininya dia berputar jamnya. Wah tuh kan ada Indonesia, ada Jakarta. Berarti sekarang di Jakarta jam 12:30 malam atau pagi, tergantung siapa bilang apa. Sensor nih, jangan nggak bulan puasa, jangan lihat, lagi bulan puasa. Hai teman-teman, sekarang kita lagi di depan Fernsehturm, itu namanya TV Tower, menara TV, dan di sini Marienkirche. Itu tuh gereja. Dan kita lagi duduk-duduk nih, aku lagi sama teman-teman. Ini si Yugi. Hai. Lena. Hai. Dan ini dari Berlin Part 1 yang di belakang aku makan pizza barengan. Jadi ceritanya aku kenal Yugi udah sejak zaman kuliah ya. Kita TU Berlin juga kan? Iya. Iya. Bareng. Sebelum kuliah udah kenalan? Sebelumnya waktu saya abitur. Pas SMA, aku juga SMA, tapi dia 2 tahun lebih muda. Ini Lena akan menjadi istri dia, ya kan? Jadi istri. Iya. Iya. Kapan nikah? Tanggal 22 Juni. Waduh, tuh kan berarti orang Indonesia bisa juga dapat bule yang rambut pirang ya. Jangan pikir cuman cowok yang bisa dapat jangan pikir cuman cowok bule bisa dapat cewek Indonesia. Cowok Indonesia juga bisa dapat bule. Supaya kalian tahu gimana cowok Indonesia harus gimana cowok Indonesia harus interaksi sama cewek bule untuk mendapatkan cewek bule. Kita tanyain langsung cewek bulenya ya, si Lena. Normalerweise sind ja man kennt ja das typische, die Europäer oder die Deutschen mögen nicht so Asiaten allgemein, also nein, Frauen. Das stimmt gar nicht. Nee? Nein, das ist vermehrt sogar, dass mehr Asiaten sogar gemacht werden. Oh. K-pop Kalian Einfluss dengar? unter Ja, anderem ganz viel wahrscheinlich. K-Pop-Einfluss. Oh, karena K-pop. Jadi sekarang cewek-cewek Jerman udah mulai dengerin K-pop, jadi mereka selalu lihat orang Asia ya. Dulu nggak ada, jadi mereka nggak tahu lihat Asia, mereka pikir asing. Jadi sekarang karena K-pop mereka banyak duit kali ya dan famous, mulai suka sama orang Asia juga. Honeymoonnya kemana nanti Gi sama Lena? Honeymoon kalian ke Indonesia? Enggak, pengennya ke Jepang Ke Jepang kalau bisa. kalau bisa. Wah Jepang. Paris. Hah? Paris? Ke Paris? Ja. Wah, Paris sama Jepang. Kedua-duanya. Waduh, banyak duit nih orang. Oke, sekarang kita akan lihat tempat lain lagi dari Berlin. Sampai nanti. Kalau gedung ini namanya Rotes Rathaus. Di sini Gubernur Berlin sama politician dia duduk di sini bersama-sama. Wali kota. Ya, Rathaus itu artinya wali kota.
Ini namanya Spree, ya. Terkenal sekali di Berlin. Biasanya orang turis dengan naik kapal itu, terus melewatin Spree-nya, bisa lihat wisata-wisata gedung-gedung di Berlin ini. Sekarang seperti kalian lihat, hujan, tapi tetap aja aku akan ngevlog buat kalian teman-teman. Terserah hujan atau enggak, harus ngevlog buat kalian. Hai teman-teman, di belakang aku ini namanya Altes Museum, museum tua ya. Dan kalau ada seni, proyek seni atau kayak gitu biasanya di sini, dan juga di belakang juga ada lebih banyak gedung untuk melihat seni dari mana-mana aja. Pokoknya kalau ada event seni. Dan kalau yang di sini gedungnya bagus ya. Ini nih namanya Berliner Dom atau Katedral Berlin kalau bahasa Indonesianya. Sebenarnya dom arti itu yang bulat itu artinya dom, bukan katedral. Dan di area ini dulu Berlin pusatnya di sini. Jadi Berlin waktu masih zaman dulu, waktu kecil, aku kasih lihat foto ya. Waduh, keren nih. Keren juga nih. Gue mau ikut hujan-hujan kayak gini. Gue juga mau sama cewek-cewek boleh naik sepeda dalam hujan ya kan. Tapi kalau cewek Indonesia juga boleh, nggak apa-apa. Maaf ya, tadi lagi making fun sama kamera lady aku nih. Oke, jadi aku kasih lihat nih foto seperti Berlin zaman dulu. Dan sejak tempat ini, pusat yang sekitar sini, Berlin berkembang menjadi kota yang lebih dari 3 juta penduduk. Satu lagi, ini gedung baru. Gedung ini baru, dulu dibom, hancur. Tapi karena Berlin berkembang, banyak turis, gedung ini dibangunin baru lagi. Akhir tahun ini mungkin baru buka ya. Itu deh suasana Berlin dalam hari yang hujan ini. Kalian bisa lihat ada banyak lubang-lubang. Di sini mungkin lubang-lubangnya udah ditutup. Itu sering, itu bisa lihat, sering di gedung-gedung Jerman yang lama, yang udah tua dari Perang Dunia II ya. Banyak tembak-tembakan, kan di sini dulu orang perang. Jadi seperti aku bilang, tembak-tembakan ini karena dulu Perang Dunia, pas Jerman Nazi lawan Prancis, Inggris dan Amerika ya, kan mereka kesini. Jadi di sini kalian bisa pikir orang tembak lagi dengan senjata, tembak dari sana, tembak juga. Makanya gedung-gedung tua di seluruh sini banyak kebom, dan banyak juga bisa kalian lihat kena tembakan. Oke, sekarang yang lainnya di mana ya? Kata aku mau kesini nanti pergi makan. Bukbar. Tadi aku lupa ya, orang Rusia kan juga kesini perang lawan Jerman, bukan cuma Prancis, Inggris dan Amerika Serikat. Orang Rusia juga. Tepupa Ruskia. Privet. Oke teman-teman, kita udah selesai jalan-jalan. Sekarang mau pergi cari tempat makan, bukbar ya, buka barangan. Kan ini lagi bulan Ramadan. Tapi kita makan di mana teman-teman? Oke, makan di mana lagi? Ramen yuk. Ramen yuk. Ramen barangan. Oke. Dari Berlin sampai jumpa lagi. Bye. Ini tembak-tembakannya kelihatan sekali ya. Berarti perangnya dari samping sini kayaknya. Ya, dan aku lupa, mungkin aku juga tadi lupa, orang Rusia kan juga perang, bukan cuma Prancis,
Inggris dan Amerika Serikat, orang Rusia juga. Buat kalian yang tahu, yang ikut aku di Instagram, kalian tahu aku dulu kerja di Rusia juga, dan aku bisa bilang aku nggak tahu pendapat orang Indonesia tentang orang Rusia, tapi mereka orangnya baik sekali ya. Привет to all my Russian friends. Как дела? Pokoknya, dan negara Rusia itu orangnya bukan cuma baik, tapi juga makanannya aku juga nggak tersangka makanan di Rusia enak sekali. Padahal mereka kan di utara sekali dan dingin, jadi susah membuat makanan gitu. Tapi gitu deh. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Supaya kalian suka vlog aku ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau kalian misalnya mau part 3 lagi dari Berlin, karena Berlin ini besar, banyak wisatanya. Hai teman-teman, balik lagi. Tadi aku masih mau sempatin beberapa hal. Tadi karena buka barang, aku mau kasih tahu bahwa di sini buka puasanya jam setengah 10 dan jam 9 masih terang. Tadi pas masih vlog itu sekitar jam 8 ya, atau setengah 9. Sekarang aku juga mau kasih tahu bahwa karena bulan puasanya bertambah ke summer, jadi hari puasanya yang hampir 18 jam sekarang selalu bertambah. Misalnya setiap hari 2 menit atau 5 menit tergantung ya. Dan sekarang aku lagi di Gedächtniskirche. Ini di dekat Kurfürstendamm. Di sana Kurfürstendammnya. Namanya juga dibilang Kudamm, dan itu tempat shopping orang-orang kaya gitu ya. Dan restoran-restoran yang lebih mahal dari tempat-tempat lain. Dan ini aku mau kasih lihat, seperti kalian lihat, ini semua tertutup. Di sana juga ya, dulu nggak tertutup, tapi mungkin kalian ingat pernah ada truk teroris yang masuk melewatin jalur ini pas Christmas market dan banyak orang yang meninggal. Makanya sekarang tertutup supaya nggak ada mobil bisa masuk lagi. Ya gitu deh. Dan yang uniknya di Gedächtniskirche ini, di atasnya hancur karena dulu pas perang dunia ada bom yang jatuh, makanya di atas itu hancur, nggak ditutupin lagi. Makanya Gedächtniskirche, kirche gereja, Gedächtnis like memory ya. Oke, itu aja tambahannya. Semoga kalian suka, dan seperti aku bilang sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Semoga ada part 3 lagi dari Berlin. Sampai jumpa.